Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu dan baik-baik saja ya. Ya, perkenalkan, saya adalah Nevi Sukma Nurlaili dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Biologi. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, walaupun kita melaksanakan pembelajaran hari ini masih dalam keadaan dan kondisi daring, saya harap kalian tetap semangat belajar dan selalu hadir dalam kelas tepat waktu ya. Anak-anak, apa yang kalian pikirkan ketika saya mengatakan bakteri? Wah, pasti rata-rata kalian akan berpikir, bakteri, dia kan penyebab penyakit. Seperti itu ya? Wah, padahal Tuhan sudah menciptakan makhluk sekecil apapun di dunia ini pasti memiliki perannya. Jadi, bakteri ini tidak hanya menyebabkan penyakit anak-anak. Jadi, bakteri itu juga bermanfaat untuk hewan, tumbuhan, untuk tanah, dan masih banyak lagi. Anak-anak, bagaimana dengan materi bakteri kita minggu kemarin? Apa kalian masih ingat? Wah, Ibu harap kalian masih ingat ya dan selalu dibaca PPT dari Ibu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tentang perbedaan bakteri Archaebacteria dan Eubacteria. Kita akan membahas tentang perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Apabila dilihat dari penyusun dinding selnya, Archaebacteria memiliki peptidoglikan, sedangkan pada Eubacteria tidak memiliki peptidoglikan. Begitu anak-anak. Tapi apa kalian sudah tahu peptidoglikan itu apa? Ya, benar. Peptidoglikan merupakan komponen penyusun utama dinding sel. Dia tersusun dari protein dan glukosa. Anak-anak, apabila pada Archaebacteria dan Eubacteria apabila diberi antibiotik, nah pada Archaebacteria itu dia memiliki pertumbuhan yang tidak terhambat walaupun dia diberi antibiotik. Sedangkan pada Archaebacteria apabila dia diberi antibiotik, dia akan memiliki pertumbuhan yang terhambat. Nah, anak-anak, di sini adalah contoh dari bakteri Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, anak-anak, Archaebacteria berasal dari kata archaeo yang berarti kuno. Nah, bakteri ini bersifat anaerobik dan kemosintetik. Archaebacteria itu terdiri dari bakteri-bakteri yang hidup di tempat air panas, kemudian di lautan yang kadar garamnya tinggi, di tempat yang asam, di kawah gunung berapi, di lahan gambut, dan tempat-tempat yang ekstrim lainnya. Archaebacteria itu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah metanogen, halofilik, kemudian pengurai sulfur, lalu termofilik. Ya, yang pertama adalah metanogen. Kelompok Archaebacteria ini hidup dengan cara anaerobik dan bersifat kemosintetik. Archaebacteria ini mendapatkan makanan dengan cara mereduksi karbon dioksida dengan H2 menjadi metana. Archaebacteria metanogen dapat ditemukan di rawa-rawa, kemudian pada saluran pencernaan herbivora, kemudian dia juga ditemukan di lautan. Yang kedua adalah halofilik. Halofilik itu hidup di lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Bahkan mereka juga hidup pada laut yang memiliki kadar garam lebih tinggi, yaitu 10 kali keasinannya. Ya, pada halofilik dia dapat mendapatkan energi melalui respirasi aerobik. Kemudian
reduksi sulfur. Nah, kelompok Archaebacteria ini dia mendapatkan energi melalui hidrogen dan sulfur anorganik. Dia itu hidup pada suhu 85 derajat Celcius anak-anak. Wah, pasti sangat panas sekali ya. Kemudian yang keempat adalah termofilik, di mana Archaebacteria kelompok ini hidup pada suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, beberapa bakteri ini dia dapat mereduksi sulfur seperti sulfolobulus. Dia hidup pada sumber air di sulfur. Ya anak-anak, Archaebacteria itu dapat melakukan reproduksi dengan cara pembelahan biner, pembelahan berganda, kemudian dengan cara fragmentasi dan dengan tunas. Ya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, sekecil apapun mikroorganisme atau makhluk hidup yang sudah Allah ciptakan, pasti dia memiliki peran untuk kehidupan. Ya, peran Archaebacteria yang pertama itu adalah enzim Archaebacteria. Itu bisa ditambahkan ke dalam sabun cuci atau deterjen yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan sabun cuci terhadap suhu dan pH yang tinggi. Yang kedua, dia dapat mengatasi pencemaran minyak yang ada di laut. Yang ketiga, pada pabrik industri, Archaebacteria ini dapat digunakan untuk mengubah karbohidrat menjadi dextrin. Kemudian, Archaebacteria juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil gas metana. Ya anak-anak, kita masuk pada Eubacteria. Nah, Eubacteria itu memiliki ciri-ciri yang pertama, dia itu memiliki peptidoglikan. Kemudian dia dapat membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Kemudian beberapa dari anggota Eubacteria itu dapat bergerak dengan menggunakan flagel, tapi tidak semuanya ya anak-anak. Kemudian Eubacteria itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan cara dia mendapatkan makanan. Yang pertama itu adalah heterotrof, di mana bakteri heterotrof itu tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Jadi dia itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu parasit dan saprofit. Kemudian bakteri yang bersifat autotrof atau bakteri yang dapat mengolah makanannya sendiri. Nah, yang pertama itu adalah fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri ini memiliki bentuk yang bermacam-macam anak-anak. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk basil, dan ada yang berbentuk spiral. Nah, yang berbentuk bulat ini juga memiliki 6 macam. Yang pertama itu adalah monococcus, diplococcus, tetracoccus, sarkina, kemudian streptococcus, dan staphylococcus. Nah, pada monococcus itu dia berupa sel bakteri kokus tunggal. Kemudian diplococcus itu terdapat 2 sel bakteri yang berdempetan. Kemudian tetracoccus yaitu 4 sel bakteri kokus yang berdempetan, berbentuk seperti kubus. Lalu sarkina itu adalah berisi 8 sel bakteri yang berbentuk bulat. Kemudian pada streptococcus itu lebih dari 8. Kemudian kalau ya anak-anak, kalau pada staphylococcus dia itu berisi dari lebih dari 4 sel bakteri yang berdempetan, bergelombol, membentuk seperti buah anggur. Nah, pada bentuk spiral itu ada 3 macam penataan anak-anak. Yang pertama itu ada spiral, kemudian ada spiroseta, lalu ada vibrio. Nah, sedangkan pada bentuk basil itu juga terdapat 3 macam penataan. Yang pertama itu monobasil, lalu diplobasil, dan yang ketiga adalah streptobasil. Ya, saya akan menyampaikan tentang bakteri yang berdasarkan letak flagellanya. Itu ada 5 klasifikasi anak-anak. Yang pertama itu ada atrik, kemudian ada monotrik, lalu ada lavotrik, lalu ada amfitrik, dan ada peritrik. Nah, atrik ini berarti bakteri tidak memiliki flagella. Lalu monotrik, bakteri memiliki 1 flagella dan terletak pada ujung selnya.
Lalu Lavotrik, dia adalah bakteri yang memiliki banyak flagela dan melekat pada salah satu ujung sel. Lalu ada Amfitrik. Nah, dia memiliki satu flagela dan melekat pada setiap ujung sel. Sedangkan Peritrik adalah bakteri yang memiliki banyak sekali flagela dan melekat pada seluruh permukaan tubuh sel. Baik, kira-kira bakteri itu jenisnya ada apa saja ya? Wah, bakteri ini ada 3 jenis anak-anak, atau ada 3 macam. Yang pertama itu adalah bakteri gram positif, lalu ada bakteri gram negatif, dan bakteri yang tidak memiliki dinding sel. Ya, bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki kandungan banyak peptidoglikan pada dinding selnya. Dan apabila diberi pewarnaan garam, dia akan berwarna ungu. Nah, kalau bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki sedikit peptidoglikan pada dinding selnya, dan apabila diberi pewarnaan garam, dia akan berwarna merah muda, anak-anak. Kemudian kita masuk pada reproduksi bakteri ya. Ya, reproduksi bakteri yang pertama itu adalah secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner, di mana pembelahan biner itu dari 1 sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Nah, pada reproduksi seksual bakteri itu tidak ditemukan anak-anak atau belum ditemukan. Jadi, tapi ada peristiwa yang namanya pertukaran materi genetik dari bakteri satu dengan bakteri yang lain. Nah, pertukaran materi genetik ini tanpa menghasilkan zigot. Ya, anak-anak, bakteri tentu saja memiliki perannya sendiri di kehidupan kita, baik itu untuk hewan, untuk manusia, dan juga untuk alam. Ya, yang pertama ada Escherichia coli. Nah, dia ini adalah bakteri penghuni kolon, anak-anak. Dia membantu proses pembusukan pada sistem pencernaan kita. Ya, dimaksud di sini adalah proses pembusukan makanan ya, supaya bisa dikeluarkan dalam bentuk feses. Kemudian yang kedua ada Lactobacillus casei. Dia membantu pembentukan keju. Lalu ada Lactobacillus bulgaricus. Dia membantu proses pembentukan yogurt anak-anak. Dan juga ada Acetobacter silenium. Dia membantu proses pembentukan nata de coco. Dan ada juga yang dinamakan bakteri nitrifikasi. Dia membantu pembentukan nitrat pada tanah. Di samping ada peran positif dan peran negatif, ini juga ada anak-anak. Nah, yang pertama, ya, peran negatif bakteri ini sangat mengganggu ya. Yang pertama itu ada Mycobacterium tuberculosis. Dia itu menyebabkan penyakit TBC. Lalu ada Shigella dysenteria, dia penyebab penyakit disentri. Lalu ada Treponema pallidum, dia penyebab penyakit sifilis. Dan ada Vibrio cholera, dia penyebab penyakit kolera, dan masih banyak lagi anak-anak. Ya, tidak terasa pelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap kalian dapat menyerap dan memahami materi yang sudah Ibu berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu memakai masker apabila keluar rumah, tetap semangat belajar, dan selalu menegakkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.